warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan karya ilmiah atau yang biasa disebut dengan karya tulis ilmiah yang akan dibagi menjadi tiga tahapan yang akan dijelaskan oleh penyaji pertama, penyaji kedua, dan penyaji ketiga. Kepada penyaji pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyaji satu akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah dan bagian-bagian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan karya ilmiah merupakan sebuah laporan atau karangan yang ditulis berdasarkan pemikiran atau penelitian dalam masalah tertentu. Bagian-bagian karya ilmiah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 bagian awal, kedua bagian pendahuluan, ketiga bagian penutup. Bagian awal terdiri dari 6 bagian, yaitu sampul dan halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar grafik, bagan atau skema. Yang keenam, daftar singkatan. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, bab analisis atau bab pembahasan, bab simpulan dan saran. Bab pendahuluan dibagi menjadi 9 bagian, yaitu 1 latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat ruang lingkup, yang kelima landasan teori atau kerangka teori, yang keenam hipotesis, yang ketujuh sumber data, yang kedelapan metode dan teknik, yang kesembilan sistematika penulisan. Yang bab analisis atau bab pembahasan merupakan inti dari suatu karya ilmiah. Pada bab ini akan dimuat pembahasan atau analisis secara terperinci dan sistematis. Ketiga adalah bab simpulan dan saran. Bab simpulan dan saran akan disampaikan jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk simpulan. Yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup pada karya ilmiah berisi daftar pustaka. Kata daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca dan dituliskan di tengah-tengah. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan penyaji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darli Mislindiani. Saya sebagai penyaji 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang karya ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Salah satu bentuk karya ilmiah yang sering dibuat oleh siswa adalah makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan masalah tertentu. Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Struktur dan teknik penulisan makalah. Makalah termasuk dalam karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Karakteristik tulisan ilmiah antara lain, isi sajiannya berada pada kawasan pengetahuan ilmiah. Penulisannya cermat, tepat, benar, dan sistematis. Bersifat objektif dan tidak mengungkapkan terkaan, prasangka, atau pandangan-pandangan tanpa fakta yang kuat. Makalah lazimnya terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan penutup. Bagian awal terdiri dari judul dan abstrak apabila diperlukan. Bagian isi terdapat pendahuluan, uraian teori tentang hal yang dipermasalahkan, uraian fakta tentang hal-hal yang dipermasalahkan, pembahasan, simpulan, atau saran, atau penutup.
Bagian penutup yaitu terdiri dari daftar pustaka, data, dan penulis jika diperlukan. Makalah ditulis menggunakan bahasa baku, resmi, ilmiah, dengan penalaran yang logis, serta tidak menimbulkan banyak tafsir. 3. Mendiskusikan makalah. Sebuah karya ilmiah akan kurang bermanfaat apabila tidak didiskusikan. Diskusi dilakukan untuk membahas apa yang sudah dituliskan dalam makalah tersebut. Diskusi merupakan suatu bentuk tukar pikiran dan pembicaraan yang teratur serta terarah. Kegiatan diskusi seringkali melibatkan unsur manusia, yaitu pimpinan atau moderator, peserta, pembaca atau pemasaran, dan pendengar. Unsur materi yakni adanya masalah, topik, atau tema pembicaraan. Unsur fasilitas yaitu seperti ruangan, meja, kursi, alat audio visual, papan tulis, dan kertas. Berbagai manfaat yang kita peroleh dalam diskusi antara lain menumbuhkan sikap demokrasi, menanamkan sikap toleransi, mengembangkan kebebasan pribadi, melatih berpikir, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta pengejawantahan sikap, intelijen, dan kreatif. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akan dilanjutkan oleh penyaji 3. Terima kasih. Saya sebagai penyaji 3 di sini saya akan membahas menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan, karya tulis ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu, karya ilmiah berisi data dan fakta. Karya tulis ilmiah atau laporan ilmiah pada umumnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, disusun secara sistematis dengan tata urut yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat diterima akal sehat, bersifat logis, bersifat objektif, dan aktual. Kemudian saya akan menjelaskan menulis karya ilmiah. Ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu memilih topik. Sebelum memulai menulis, Anda harus terlebih dahulu menulis topik, karena topik merupakan permasalahan pokok. Yang kedua, pengumpulan sumber bahan. Pustaka. Setelah menentukan topik, selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengumpulan bahan atau data. Yang ketiga, merancang sistematika merupakan urutan penyusunan karya tulis ilmiah agar mudah dipahami oleh pembaca. Secara sederhana, karya tulis ilmiah memiliki sistematika sebagai berikut. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu isi, dan yang ketiga itu penutup. Kemudian itu yang keempat, mengembangkan sistematika menjadi paragraf-paragraf yang terperinci. Hal yang perlu dicatat, judul buku, dan penerbit. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video dari kami ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.